Halo guys, dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel laptop ya. Kali ini laptop ya bakal bahas sebuah smartphone yang mungkin brandnya bagi kalian agak asing ya. Ini adalah UMI-Digi. Ini adalah salah satu brand smartphone asal Tiongkok yang ya sebenarnya speknya lumayan menarik dan desainnya pun keren, makanya saya penasaran untuk membelinya. Ini saya beli di flash sale Lazada dengan harga waktu itu 1,6 juta sudah termasuk pajak. Jadi ketika nanti kalian beli di Lazada mungkin harganya bisa naik atau lebih tinggi karena bukan pas flash sale. Ini saya beli pas flash sale. Nah, ini kita lihat beberapa kelebihan dari smartphone UMI-Digi ini. Kita lihat di sini. Ini prosesornya adalah MediaTek Helio P23, emang udah agak lama, dan RAM-nya 4GB, internal 64GB, dan ini layarnya sudah Full HD. Di belakangnya juga dilengkapi dengan 4 buah kamera. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone UMI-Digi ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone UMI-Digi A7 Pro nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini tentu saja unit smartphone UMI-Digi A7 Pro, dan ini sudah dilengkapi dengan hard case terpasang di sini. Kemudian ini kita dapat SIM card ejector dan buku panduan. Kemudian kita dapat ucapan terima kasih. Ini kita dapat kepala charger, ini 5 volt 2 ampere, standar aja dayanya. Dan di sini ada kabelnya, ini kabelnya USB Type C ya. Hanya ini aja yang ada dalam paket pembelian UMI-Digi A7 Pro dan tidak dilengkapi dengan headset ya. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit UMI-Digi A7 Pro nya. Ini ternyata bukan hard case ya, cuman soft case aja, tapi finishing belakangnya itu kayak hard case dengan tekstur seperti kulit ya. Lumayan oke. Ini soft case nya. Kemudian ini unit dari smartphone UMI-Digi A7 Pro. Ini keren banget nih, casing belakangnya ini glossy dengan balutan material sepertinya sih terbuat dari bahan kaca. Terasa mewah banget. Nggak nyangka HP harga 1,6 jutaan tuh semewah ini desainnya. Dan kita lihat bentuk kamera sendirinya, kamera di sini. Bentuk housingnya tuh nggak jauh beda dengan smartphone kekinian lainnya. Bentuknya kotak hitam dengan sudut roundednya, dan di sini kita lihat sisi depan ada layar dengan poni minimalis di bagian atasnya, bezelnya lumayan tipis, dan salah satu kelebihannya adalah ini frame-nya ini terbuat dari bahan metal, terasa sangat solid dan premium banget. Ini build quality-nya benar-benar kuat dan solid. Ini impresi awal sebagai smartphone murah ini sangat-sangat mewah menurut saya. Dan kayak ini kita lihat dari sisi depannya ada lubang untuk kamera depan, dan di sini ada earpiece, dan di situ juga ada sensor-sensor seperti ambient light sensor dan sebagainya. Kemudian di bawah ini tidak ada tombol apapun, jadi bezelnya lumayan tipis. Kemudian sisi belakang kita lihat ada 4 buah kamera dengan housing seperti ini. Kemudian ini adalah sensor sidik jari, dan di sini ada logo UMI-Digi. Kemudian di sisi bawah ini ada loudspeaker, dan ini port USB Type C, ini mikrofon, dan ada port audio 3,5 mili. Kemudian di bagian atas tidak ada port atau tombol apapun. Sementara di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Sementara di sisi kiri ada slotnya. Ini UMI-Digi A7 Pro sudah mengusung triple slot, jadi kita bisa mengaktifkan dual SIM sekaligus dan ditambah micro SD. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone UMI-Digi A7 Pro ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone UMI-Digi A7 Pro nya sudah saya lakukan setup, dan ini tampilan antar mukanya. Ini smartphone ini mengusung layar berukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD+, dan ini kita lihat layarnya mampu menghasilkan warna yang cukup vibrant dan memuaskan mata menurut saya. Dengan harga 1,6 jutaan ini udah sangat baik banget, dan kita lihat di sini terlihat cukup padat ya, tidak terlihat kotak-kotak, dan kita geser-geser juga respon touchscreen-nya lumayan responsif. Kemudian kita lihat viewing angle-nya juga cukup baik walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Ini bagus banget untuk harga segini. Dan kita lihat smartphone ini menggunakan antarmuka Android Pure, jadi
benar-benar kayak Android One, tidak ada aplikasi bloatware dan tampilannya pun murni Android. Jadi kelebihannya itu dia bakalan lebih ringan dan aplikasi bawaannya pun nggak banyak. Di sini cuma ada Google Apps, kemudian ada beberapa aplikasi bawaan seperti Files, kemudian ada kontak, ada wireless, kemudian ada FM radio, kalkulator, dan aplikasi bawaan lainnya. Ya konsekuensinya adalah aplikasi bawaan yang sedikit, mungkin fiturnya juga lebih sedikit itu. Ini yang saya beli adalah varian RAM 4GB dengan internal 64GB, dan di sini terlihat yang kosong itu ada 56,5GB memori internal yang kosong. Ini fitur keamanannya cukup lengkap, ada screen lock dan fingerprint sensor. Tapi ini menggunakan sistem operasi Android 10 dan patch Androidnya April 2020. Dan di sini ternyata UmiDigi ini termasuk produsen yang peduli. Padahal biasanya brand-brand Tiongkok kecil seperti UmiDigi, Oukitel itu nggak peduli dengan update. Tapi ini UmiDigi ternyata ngasih update. Ini ada ukurannya 7,8 MB, kita download saja. Dan di sini menggunakan Android 10, kita coba buktikan. Ternyata Android yang diusung memang Android 10 ya. Ini smartphone UmiDigi A7 Pro ini memang mengusung layar resolusi Full HD, dan di sini menggunakan MediaTek MT6763, yakni MediaTek Helio P23 ya. Memang chipset alias SoC yang dibawa oleh UmiDigi A7 Pro ini bukan yang terbaru, tapi performanya masih memadai untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Dan ya memang untuk main game mungkin udah mulai ngos-ngosan. Ya memang smartphone ini tidak dirancang untuk bermain game ya, tapi bisa digunakan untuk memainkan game dengan catatan grafisnya diturunkan. Salah satu kelebihan dari UmiDigi A7 Pro ini adalah mengusung 4 buah kamera belakang. Ini kamera utamanya 16 megapiksel, kemudian ada kamera wide angle-nya itu 16 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel, dan terakhir adalah kamera depth sensornya 2 megapiksel. Kita coba aplikasinya. Ini aplikasi bawaan dari UmiDigi A7 Pro, sederhana banget tampilan antarmukanya. Di sini ada beberapa settingan seperti AI, HDR, kemudian ada settingan untuk kit flash, dan ini kita bisa mengatur scan, anti-shake, picture pad, save timer, shutter sound, dan watermark. Nggak terlalu banyak. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa mode yang bisa kita pilih seperti picture, video, slow motion. Kemudian ada mode portrait dan mode night. Juga ada panorama. Ini cukup mengejutkan, HP semurah ini ada mode night-nya, dan di sini tidak dilengkapi dengan mode Pro, masih bisa dimaklumi ya. Kemudian di sini ada logo makro untuk beralih ke kamera makro di sini. Kemudian di sini ada logo wide angle untuk beralih ke mode wide angle seperti itu. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretan UmiDigi A7 Pro ini, kita coba terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasil jepretan kamera belakang, kamera utamanya UmiDigi A7 Pro. Ini kita lihat ternyata cukup mengejutkan. 16 megapikselnya itu menghasilkan foto yang cukup bagus. Noise-nya masih aman terkendali, dan di sini detailnya dapat banget. Kita zoom sampai tulisan Logitech ini sampai gede banget seperti ini, masih menunjukkan detail yang baik. Untuk wide angle-nya ya, kita lihat detailnya memang tak sebaik kamera utama, tapi ya lumayan untuk harga segini. Kemudian ini adalah mode makro, kita bisa fokus jarak lebih dekat lagi, cuman hasilnya ya biasa aja, nggak terlalu istimewa. Berikutnya kita coba kemampuan kamera depan dari UmiDigi A7 Pro. Ini adalah hasil jepretan dari UmiDigi A7 Pro. Kamera depannya resolusinya 16 megapiksel, dan ini kita lihat mengejutkan juga. Memang hasil fotonya nggak terlalu terang, dan dynamic range-nya memang agak terbatas, tapi ini detail dan saturasi warnanya oke banget. Ini wajah saya sesuai aslinya, tidak banyak efek-efek lebay, beautify-nya, dan menurut saya cukup bagus untuk harga segini. Berikutnya kita coba kemampuan speaker dari UmiDigi A7 Pro ini, apakah cukup kencang atau tidak.
Oke, impresi awal suara speaker dari Umi Digi A7 Pro ini tidak terlalu kencang. Ini tadi volumenya sudah hampir maksimal dan ternyata tidak terlalu kencang. Walaupun demikian kualitas suaranya itu jernih dan detail. Jadi menurut saya kualitasnya cukup bagus walaupun volumenya nggak terlalu kencang. Oke, impresi awal smartphone Umi Digi A7 Pro ini menawarkan harga yang terjangkau, build quality yang solid, dan impresi awal yang cukup menarik dengan harga 1,6 juta. Bagi teman-teman yang penasaran pengen nyoba HP yang lumayan oke dengan harga 1,6 juta, Umi Digi A7 Pro ini bisa dipertimbangkan. Oke, sampai di sini dulu ulasan mengenai Umi Digi A7 Pro. Semoga bermanfaat dan terima kasih.